warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertahan di Kopurnas ini dikarenakan seluruh KBK sudah seperti keluarga, saya anggap seperti keluarga saya sendiri karena sudah dekat dan kenal satu sama lain. Dan juga ya di sini saya berusaha untuk membantu mungkin keperluan-keperluan karyawan yang barangkali untuk pengantaran ya Pak, pengantaran ke lokasi atau kemana. So ya masih banyak yang perlu gitu buat dibantu ya, buat perjalanan-perjalanan jauh seperti itu. Jadi saya masih bisa bertahan di sini ya karena mereka semua udah kayak saudara buat saya. Itu aja sih Pak. Assalamualaikum. Alasan saya bertahan untuk di PT Kopurnas adalah saya yakin PT Kopurnas akan maju lebih baik lagi, lebih istiqomah, lebih untuk membangun masyarakat MBR. Insya Allah. Kasih. Saya untuk tetap bertahan di PT Kopurnas ini, saya yakin dengan sistem dan manajemen yang udah dijalanin saat ini oleh PT Kopurnas, kedepannya akan lebih baik lagi. Dan mengingat PT Kopurnas juga kan masih dikatakan baru ya, baru berjalan kurang lebih 4 tahun, dan saya yakin di tahun kelima mungkin akan berjaya. Jadi saya yakin saya masih tetap bertahan di sini untuk keyakinan saya ke arah situ. Cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza dari staf teknik. Awalnya sih saya coba-coba ya. Awalnya sih coba-coba, tapi makin kesini saya tuh ngerasa nyaman dan akhirnya saya nemuin kenapa saya bertahan di sini. Yang pertama, visi misi Kopurnas tuh baik, yaitu mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah, ya kan, tanpa biaya checking, terus abis itu tanpa riba, cicilan flat. Yang kedua yaitu ibarat kata Pak Dirut pernah cerita, kita ini seperti nanam pohon, kita beri pupuk, kita siramin, hingga nanti kita akan petik buahnya bersama-sama. Nah, saya ingin berjuang sampai kita metik buahnya itu bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Larry Hidayatullah, saya dari Divisi Teknik Kopurnas. Alasan saya masih bertahan di Kopurnas, pertama awalnya emang sebenarnya pengen pergi dari Kopurnas, itu udah lama. Cuma ketika saya melihat beberapa konsumen di lapangan yang memang sebenarnya notabene butuh rumah untuk kedepannya, itu kan dari ojek online, terus tukang ibu-ibu Starling yang jualnya cuma kopi-kopi doang, sama melihat konsumen yang mohon maaf tunanetra gitu. Disitu saya merasa kayak pengen membantu orang-orang itu sampai STK dan punya rumah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, alasan saya pertama untuk bergabung di Kopurnas jelas. Pertama yang selalu didengungkan adalah visi dan misi. Nah, dari visi dan misi sudah jelas sebenarnya Kopurnas itu adalah pertama jauhi riba dan perbanyak sedekah. Bagaimana menjauhi riba dan memperbanyak sedekah? Sedekah itu bisa tenaga kita, pikiran kita, dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya bisa bertahan di Kopurnas, dan itu tantangannya tidak mudah dan sangat-sangat ya tadi bilang katakanlah sama seperti sekarang perusahaan hidup dan mati ya, sama bagi kita pun. Tapi jelas Allah akan memberikan satu pertolongan kepada orang-orang yang tetap istiqomah untuk menjalankan ajarannya dan menjauhi segala larangannya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama karena lingkungan kerja dan teman-temannya nyaman dan baik hati. Yang kedua, saya dapat mengembangkan potensi diri saya di pekerjaan di sini, dan saya tuh alhamdulillahnya bisa meneruskan kuliah juga dengan pekerjaan saya yang ini, jurusannya sama. Yang ketiga, saya ingin membantu konsumen sehingga mendapatkan rumah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa gimana? Pertanyaannya tadi alasan kenapa saya tetap ada di Kopurnas ya? Alasan kenapa tetap ada di Kopurnas? Karena saya yakin Kopurnas kedepannya akan menjadi suatu platform bisnis yang
mempunyai beberapa sektor, yaitu dari sisi perumahan, pembelian sembako, sistem investasi, dan juga beberapa sektor-sektor yang akan ada di Koperumnas Group. Maka Koperumnas akan menjelma menjadi suatu platform bisnis yang tadinya dari perusahaan menjadi suatu platform bisnis yang bisa berkembang dan menguntungkan banyak masyarakat yang bisa ikut bergabung di dalam Koperumnas Group. Ya, paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Kedepannya Koperumnas pasti akan menjadi suatu platform bisnis yang bisa menguntungkan banyak masyarakat, dan banyak yang masyarakat yang bukan hanya membeli properti di sini tapi juga bisa berbisnis di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Alasan saya masih bertahan di Koperumnas, yang pertama karena masih ada laporan keuangan yang harus diselesaikan, terus pengen banget melihat konsumen STK, dan pengen melihat bangunan-bangunan di daerah-daerah, dan juga karena teman-temannya enak. Udah sih, itu aja. Karena saya masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan laporan keuangan perusahaan, dimana kalau seorang akunting itu menyelesaikan laporan keuangan itu suatu kebanggaan dan suatu kelegaan. Terus saya juga pengen ngelihat konsumen yang STK, terus karena di sini juga teman-temannya enak, udah seperti keluarga sendiri.